Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil percobaan KD 3.1. Pada KD 3.1 itu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Kemudian indikatornya menentukan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Jadi harus bisa menentukan informasinya. Kemudian bisa menguraikan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Kemudian harus bisa menjelaskan informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. Itu indikatornya yang harus kalian kuasai. Lanjut ya. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi suatu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis melalui pembuktian dengan melakukan penelitian. Harus sistematis, harus bisa dibuktikan, tidak boleh direkayasa. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, sistematik. Sistematik adalah sebuah percobaan atau penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara urut dari yang mudah ke hal yang kompleks. Jadi harus urut, tidak boleh dibulak-balik seperti dulu di kelas 7 di teks prosedur. Jadi teks prosedur itu juga harus urut, tidak boleh dibulak-balik. Kemudian yang kedua, logis. Hasil percobaan atau penelitian seyogyanya dapat diterima dengan akal sehat berdasarkan fakta empiris. Jadi percobaannya itu harus bisa diterima dengan akal yang sehat. Tidak bisa percobaannya itu kita rekayasa, nanti membuat orang menjadi bingung. Jadi harus berdasarkan fakta dan bisa diterima dengan akal yang sehat. Empiris, percobaan didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan melalui hasil coba-coba dan kemudian diangkat sebagai penelitian. Jadi penelitiannya yang sehari-hari yang ada di dekat kalian. Replikatif, percobaan atau penelitian harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Untuk membuktikan bahwa laporan kalian itu faktual, berdasarkan fakta, itu kalau dilakukan oleh orang lain harus memberikan hasil yang sama. Lanjut. Tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Percobaan dilakukan untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen. Eksperimen ini dilakukan dengan cara pengamatan untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Setelah selesai melakukan suatu percobaan, alangkah baiknya harus melaporkan hasilnya dalam bentuk teks laporan percobaan. Jadi kalian nanti membuat percobaan kemudian harus bisa melaporkan, tidak hanya percobaan tapi tidak ada bukti laporannya. Teks laporan percobaan menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Fungsi teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Adapun tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang telah dibuat. Percobaannya sendiri dapat dilakukan secara berkelompok atau sendiri, tergantung tingkat kesulitan. Lanjut. Bagian dari teks laporan percobaan. Yang pertama, harus ada tujuan. Berisi paparan tujuan yang ingin dicapai dalam percobaan. Jadi percobaan itu tujuannya untuk apa? Misalnya percobaan untuk membuktikan bahwa sabun ini mempunyai manfaat ini, seperti itu. Alat dan bahan. Berisi paparan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan. Namanya percobaan perlu alat dan bahan. Kemudian setelah alat dan bahan, berarti mirip ya dengan teks prosedur, ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya harus urut. Kemudian ada hasilnya. Setelah ada hasil, ada kesimpulan. Prosedurnya,
langkah-langkah menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil percobaan. Tadi kalian sudah membuat percobaan ya. Sekarang berarti harus bisa menyimpulkan tujuannya, langkah, dan hasilnya. Yang pertama, membaca teks laporan percobaan atau menyimak video laporan percobaan dan menentukan pokok-pokok informasi. Kemudian 2, menentukan tujuan, alat, bahan, langkah, dan hasil percobaan. Kemudian setelah menentukan tujuannya, bisa menyimpulkan dan menjelaskan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil percobaan. Itu yang harus kalian kuasai di teks ini. Sekarang Bapak kasih contoh. Di sini ada satu laporan percobaan yang berjudul perangkap nyamuk sederhana. Jadi saat tidur, baik siang maupun malam hari, selalu saja ada nyamuk yang mengganggu tidur. Hal ini mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang sepele dan dapat diatasi dengan menyemprotkan cairan pembasmi nyamuk yang banyak beredar di pasar. Namun, jika cairan pembasmi tersebut mengandung berbagai bahan kimia yang dapat membahayakan kesehatan, untuk mengatasi hal tersebut, kini terdapat cara alternatif yang lebih aman untuk menangkap dan merangkap nyamuk. Cara membuatnya cukup sederhana dan bahan yang untuk membuatnya pun dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Jadi ini teks percobaannya ya. Kemudian bahannya dan alatnya apa? Botol plastik bekas ukuran 1,5 liter, 200 ml air, 500 gram gula merah, 1 gram ragi, dan pisau. Kemudian di situ ada langkahnya. Potong botol plastik di tengah, simpan bagian atas botol. Kemudian langkah kedua, campur gula merah dengan air panas, biarkan hingga dingin dan kemudian tuangkan di separuh bagian potongan bawah. Kemudian ketiga, tambahkan ragi dan tidak perlu diaduk. Ini akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian yang keempat, pasang potongan botol bagian atas dengan posisi terbalik seperti corong. Kemudian yang berikutnya, buang bungkus botol dengan sesuatu yang berwarna hitam kecuali bagian atas dan letakkan di beberapa sudut rumah. Itu caranya. Kemudian setelah melalui langkah-langkah pembuatan, kini alat perangkap nyamuk yang sederhana serta cukup ampuh telah berhasil dibuat. Perangkat ini bisa digunakan malam atau pagi. Kemudian perangkat nyamuk ini lebih aman dibandingkan dengan perangkat nyamuk yang terbuat dari cairan kimia. Alat ini bisa digunakan di pojok kamar maupun tempat tidur. Dalam 1 minggu kamu akan melihat banyak nyamuk yang berada di dalam botol. Itu percobaannya. Dari percobaan tersebut, tentukan informasi pada teks laporan percobaan berjudul perangkap nyamuk sederhana. Jadi yang kalian harus lakukan adalah membaginya. Di sini ada tujuan yang atas, kemudian alat, kemudian ada langkah, kemudian itu kesimpulannya ya. Jadi di sini seperti ini. Tentukan informasinya. Yang pertama tadi kan tujuannya berarti informasinya apa? Cara alternatif lebih aman untuk menangkap dan merangkap nyamuk. Karena di situ tadi ada 2 cara ya, memakai cairan kimia, kemudian cara yang dipakai ini. Jadi informasi di situ adalah ini alternatif yang lebih aman daripada cairan kimia. Kemudian yang kedua tadi alat dan bahan. Berarti informasinya alat dan bahan membuat perangkat nyamuk. Mudah ya. Ketiga jelas ya di sini bahwa di sini ada langkah. Berarti informasinya apa? Langkah membuat perangkap nyamuk. Kemudian yang keempat, setelah melalui langkah pembuatan, kini alat perangkap nyamuk yang sederhana dan cukup ampuh telah berhasil dibuat. Berarti informasinya apa? Perangkat nyamuk berhasil dibuat dan bisa digunakan pada pagi dan malam hari. Kemudian yang kelima, perangkap nyamuk ini lebih aman dibandingkan dengan perangkat nyamuk yang terbuat dari cairan kimia. Ini kesimpulannya. Berarti informasinya apa?
perangkat nyamuk dengan gula dan ragi lebih aman dibandingkan perangkat nyamuk yang terbuat dari cairan kimia. Jadi seperti itu ya anak-anakku muda ya. Jadi dari informasi itu nanti kalian harus bisa mencari alasannya. Informasi yang didapat tadi ditulis lagi di bawah. 1. Cara alternatif yang lebih aman untuk menangkap dan merangkap nyamuk. Alasannya apa? Menjelaskan informasi cara alternatif pembuatan perangkat nyamuk dengan bahan sederhana. Kemudian alat dan bahan itu berarti menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Kemudian langkah berarti alasannya apa? Menjelaskan langkah. Mudah ya. Perangkat nyamuk ampuh mengusir nyamuk berarti apa? Menjelaskan kegunaan perangkat. Kemudian yang kelima, perangkat nyamuk dengan gula dan ragi lebih aman berarti menjelaskan perangkat nyamuk yang terbuat dari gula dan ragi memiliki kelebihan, yaitu ampuh mengusir nyamuk dan lebih aman dan ramah lingkungan. Jadi seperti itu ya untuk KD 3.1 laporan teks percobaan. Di sini sudah menjelaskan 3 indikator dan tujuan yang harus kalian kerjakan. Untuk LK-nya nanti dibagikan terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku.